Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi mata kuliah konseling karir yang diampu oleh Pak Afan Yusra, SPD, MPD. Pada semester ini materinya terdapat beberapa poin, yaitu pengertian konseling karir, konsep konseling karir, penyelenggaraan dan paket-paket bimbingan karir, teori BK karir, dan yang terakhir perkembangan dan kematangan karir remaja dan juga dewasa. Baiklah, kita akan mulai kepada pembahasan pertama, yaitu konseling karir. Sebelumnya perlu diketahui makna karir itu. Karir merupakan suatu rangkaian pekerjaan, jabatan, dan kedudukan yang mengarah pada kehidupan dalam dunia kerja. Nah, kita masuk pada apa itu pengertian dari konseling karir. Konseling karir merupakan teknik bimbingan karir melalui pendekatan individual dalam serangkaian wawancara penyuluhan. Nah, kemudian menurut Winkel, bimbingan konseling karir itu merupakan bimbingan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja, lalu memilih lapangan kerja atau jabatan ataupun profesi tertentu, serta yang kemudian akan membekali diri supaya siap. Dalam bimbingan karir terdapat penyelenggaraan dan paket-paketnya. Penyelenggaraan BK karir non-paket yaitu yang pertama ada pengajaran unit, yang kedua hari karir, yang ketiga homeroom, yang keempat karya wisata, yang kelima ceramah narasumber, yang keenam wawancara dengan pekerja, yang ketujuh latihan kerja, dan yang terakhir latihan kurikuler. Selain kegiatan tadi, ada pula beberapa kegiatan lainnya, yaitu inventarisasi pribadi, pemahaman dunia kerja, orientasi dunia kerja, konseling dan pengambilan keputusan karir, penempatan, tindak lanjut dan evaluasi, dan yang terakhir kurikulum dan bimbingan karir. Kemudian masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu teori dalam BK karir, yaitu trait dan factor. Istilah trait merujuk pada karakteristik individu yang dapat diukur melalui tes, sedangkan factor merujuk pada karakteristik yang dibutuhkan untuk penampilan kerja yang sukses. Nah, adapun menurut Pearson, untuk memilih karir, seorang individu idealnya itu harus memiliki beberapa poin. Di antaranya itu mengenali diri sendiri, sikap, minat, ambisi, batasan sumber, dan akibatnya. Paham akan syarat dari kondisi sukses, untung dan rugi, kompensasi, kesempatan, dan harapan masa depan pada pekerjaan. Kemudian pemikiran yang nyata mengenai hubungan antara dua kelompok atau fakta. Sedangkan menurut Krites, perkembangan karir seseorang berdasarkan teori trait and factor ini didasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, ciri psikologis yang khas, kemudian sekelompok pekerja dalam pekerjaan yang berlainan mempunyai ciri psikologis yang lain pula, dan penyesuaian vokasional berbeda-beda sesuai dengan seberapa jauh kesesuaian antara ciri pribadi individu yang bersangkutan dengan tuntutan dunia kerja tertentu. Kemudian menurut pandangan Pearson dan Williamson, ciri khas dari teori trait and factor ini ialah bahwa seseorang bisa menemukan vokasional yang cocok baginya dengan mengkorelasikan kemampuan, potensi, dan wujud minat yang dimilikinya dengan kualitas. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang berikutnya, yaitu perkembangan karir. Perkembangan karir ialah upaya terencana yang dilakukan untuk membuat rencana karir yang telah dibuat untuk hasil yang maksimal. Sebelumnya, kita perlu mengetahui remaja itu mempunyai karakteristik perkembangan sebagai berikut ini.
Yang pertama, masa remaja merupakan masa yang menentukan bagaimana kehidupan dewasanya nanti. Yang kedua, masa peralihan. Kemudian yang ketiga merupakan periode perubahan baik dalam perubahan perilaku, sikap ataupun fisik. Yang keempat, masa pencarian identitas diri. Yang kelima, masa atau periode yang tidak realistis. Dan yang terakhir sebagai ambang masa dewasa. Kemudian karakteristik perkembangan karir pada remaja. Yang pertama, tiap individu berbeda kemampuan, minat, dan kepribadian. Lalu tiap pekerjaan sesuai pola khas kemampuan, sifat, kepribadian. Lalu keputusan karir tergantung pada individu menentukan yang memadai sesuai kemampuan, minat, sifat, kepribadian, dan juga nilai. Kemudian sifat dan pola pikir karir ditentukan oleh taraf sosioekonomik, mental, dan kesempatan yang terbuka. Adapun Super kemudian membagi tahap perkembangan karir menjadi 5 tahapan, yakni yang pertama fase pengembangan, yang kedua fase eksplorasi, yang ketiga fase pemantapan, yang keempat fase kemunduran, yang kelima fase pembinaan. Kemudian pembahasan selanjutnya ialah perkembangan dan kematangan karir dewasa. Secara kronologis, masa dewasa menjadi 3, yaitu dewasa muda, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Ada beberapa aspek perkembangan karakteristik orang dewasa. Yang pertama ialah perkembangan fisik biologis, yang kedua perkembangan psikologis, dan yang ketiga adalah aspek sosiologis religius. Untuk kematangan karir pada orang dewasa ditandai dengan yang pertama stabilitas dalam bekerja, kemajuan dalam pekerjaan, inovasi dalam pekerjaan, dan yang terakhir perbaikan dalam pekerjaan. Baiklah, dari materi-materi yang telah diberikan, kita dapat memahami apa itu konseling karir, konsepnya, kemudian perkembangan karir pada anak remaja dan juga pada orang-orang dewasa, dan juga lain sebagainya. Materi-materi yang diberikan tersebut cukup mudah dipahami karena diberikan secara rinci dalam e-learning, dan juga materi-materi tersebut akan berguna nantinya jika kita akan turun lapangan sebagai pengetahuan dan pegangan kita. Baiklah, saya rasa segitu saja review dari saya mengenai materi-materi pada mata kuliah konseling karir. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.